PT Bali Agro Nusantara Jaya gelar acara peluncuran program penyaluran kredit usaha rakyat KUR di bidang pertanian. Acara digelar di Hotel Prime Plaza Zanur dengan menerapkan prokes yang ketat. Direktur Utama PT Bali Agro Nusantara Jaya, Iwayan M. Danaadnyana mengatakan, PT Bali Agro Nusantara Jaya akan memfasilitasi para petani dan peternak di dalam penyaluran KUR dan juga mengadakan pendampingan di dalam pelaksanaan KUR ini. Ketika petani sudah mulai panen juga akan difasilitasi. Dirinya ingin agar prosesnya bisa dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan agar petani tidak mengalami kendala saat pemasaran. Untuk penyaluran dana KUR, pihaknya menargetkan 3-4 triliun rupiah untuk tahun 2021. Mengingat potensi pertanian di Bali sangat luar biasa, apalagi di musim pandemi COVID-19 seperti saat ini. Banyak pelaku pariwisata yang kesulitan secara ekonomi dan berpindah ke sektor pertanian dan peternakan. Karena itu pihaknya meluncurkan program KUR pertanian. Untuk saat ini baru petani dan peternak mendapatkan KUR, masing-masing sesuai dengan komoditasnya. Acara turut dihadiri oleh Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian RI Indah Megawati melalui Zoom online. KUR pertanian ini berbeda dengan KUR pada umumnya. KUR pertanian ini menggunakan sistem off-taker dengan suku bunga yang rendah. Petani dan peternak hanya membayarnya pada saat panen, jadi tidak memberatkan petani. Ini adalah berbasis off-taker, itu pertama. Yang kedua, lewat PT Bali Agro Nusantara Jaya ini, kita memfasilitasi para petani dan peternak di dalam penyaluran KUR. Yang kedua, kita juga adakan pendampingan di dalam pelaksanaan KUR ini. Setelah cair, kita juga adakan pendampingan. Dan terakhir, ketika panen kita juga fasilitasi. Jadi kita ingin dari hulu sampai hilir. Jadi ketika nanti petani proses pengajuan KUR, kemudian pelaksanaan KUR, kemudian panennya, kita fasilitasi semua agar petani ini tidak ada kendala ketika di masa panen seperti itu. Tapi target kita adalah kalau Bu Tektor bilang bisa minimal 1D lah, kita target 3-4D lah untuk Bali tahun 2021 ini. Kemudian kepada berapa jumlah petani? Kita berharap sektor peternakan sepertinya mengambil di posisi total itu adalah 1D. Ya. Kemudian sektor porang yang lebih banyak, karena sektor yang lain kendala di persyaratan. Satu contoh kayak padi. Padi adalah luasannya minimal 1 hektar, tetapi seperti Denpasar, Gianyar, dan lain sebagainya, ada beberapa daerah yang luasannya yang dimiliki oleh para petani itu di bawah 1 hektar, bahkan jauh lagi, seperti itu. Jadi belum dapat betul ya? Ya, tetapi kalau untuk orang, banyak yang bisa diakomodir, seperti itu. Diharapkan setelah peluncuran ini akan bisa membantu meningkatkan perekonomian di Bali, terutama di sektor pertanian, karena sektor pertanian menjadi pokok dalam situasi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 saat ini. Made Risma, Bali TV.